Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 585 bertepatan dengan bab ke 2999. Sepanjang jalan Sojiyu menyetir sambil berdesak. Tak kusangka kita lumayan berjodoh juga. Ibuku memilih perusahaan Presiden Xiao untuk mengurus desain rumah kami. Kemudian Nona Dong rupanya adalah teman kampus Presiden Xiao dan Tuan Yi. Rasanya menakjubkan sekali kita bisa mengenal satu sama lain. Securan juga turut mengangguk dengan senyum berkata, betul sekali, aku juga tak menyangka bisnis Nona Su akan berhubungan dengan grup Dihau. Saat ini proyek terbesarku adalah hotel grup Dihau. Oh iya, meskipun nada bicara Sujiyu terdengar terkejut, tetapi ekspresi wajahnya hanya datar dan tidak terlihat kaget sedikit pun. Sayangnya baik Yi Chen maupun Securan yang duduk di belakang tak bisa melihatnya. Sujiyu berpikir dalam hati, dasar Securan yang lugu, apa kamu tidak tahu suamimu itu pemilik grup Dihau? Kamu itu istrinya. Tentu saja dia memberikan semua proyek perusahaannya untukmu. Ketika memikirkannya, dirinya diam-diam mendesah. Securan benar-benar dungu. Sampai sekarang masih belum tahu identitas Yi Chen yang sebenarnya. Namun dari luar, Sujiyu berbicara dengan senyum terlebarnya. Kebetulan sekali, lain kali kemungkinan besar aku akan menjalin kerjasama dengan grup Dihau. Bisa jadi ketika kita akan kerja bareng. Securan tersenyum, bagus sekali. Bisa jadi kelak kita akan bekerja bareng. Securan tersenyum, bagus sekali. Yi Chen agak berang mendengarnya. Dia ingin sekali menyuruh semua orang di sekitarnya untuk berhenti memberikan pekerjaan kepada istrinya lagi pada proyek saat ini sebelum cukup banyak. Pihak Song Wanting juga ingin memberikan proyek keluarga Song pada Securan. Sekarang Sujiyu juga akan melakukan hal yang sama. Meski dia juga tahu setiap pebisnis tidak boleh menolak uang yang ditawarkan, tetapi dia hanya tak berharap Securan terlalu lelah bekerja. Saat itu juga ponsel ketiga orang itu banjir akan berbagai notifikasi. Yi Chen menunduk lalu membaca notifikasi tautan berita yang berkaitan dengan Gyukuyi. Isi acara Gyukuyi yang mundur dari dunia hiburan pada konser kali ini telah meledak di internet. Tak ada yang menyangka bahwa Gyukuyi akan mengungkapkan semuanya kepada konser tersebut. Berita di sosial media tak berhenti membahas tentang dirinya. Bermula dari cerita pangeran kuda putih masa kecil Gyukuyi yang terus dicari olehnya. Kemudian dirinya yang mengenakan gaun pengantin sambil menyanyikan lagu populer yang berjudul Besok Aku Akan Menikah Denganmu. Ungkapan cinta dari Gyukuyi ini merupakan pertanda yang amat jelas ketika semua orang mengira Gyukuyi akan mengumumkan berita pernikahannya. Yang ada malah pengumuman Gyukuyi yang hendak keluar dari dunia hiburan. Itu merupakan berita yang menghebohkan alam semesta. Penyanyi terbaik dunia menyatakan akan mundur diri dari dunia hiburan. Tindakannya ini dinilai agak egois dan gegabah. Walau fansnya sangat kecewa, namun karena Gyukuyi membagikan ceritanya dengan mereka, sebagian besar dapat memahami keputusannya. Bagaimanapun ceritanya, sepanjang hidupnya dirinya terus mencari keberadaan pangeran kuda putihnya. Setelah menemukannya, tentu saja mereka berdua akan bersatu. Gyukuyi akan menjalankan impiannya sebagai istri serta ibu rumah tangga yang bahagia. Lagi pula, pekerjaan dalam dunia hiburan begitu padat. Bila tidak mundur dari dunia hiburan, sangat sulit mendalami perannya sebagai ibu rumah tangga yang sempurna. Para fans yang tidak mampu memahami jalan pikiran Gyukuyi sebagian dipenuhi oleh rasa cemburu dan iri, sedangkan sisanya masih berharap
suatu saat Gyuki akan kembali melanjutkan karirnya, sebab ada banyak artis yang tetap kembali setelah menyatakan dirinya akan pensiun dari dunia hiburan. Konser perpisahan juga diselenggarakan beberapa kali. Kemudian mereka akan kembali berkarya selang 1 sampai 2 tahun. Xiao Churan juga berharap demikian. Dia menelusuri berita dan artikel yang membahas tentang hal tersebut. Namun setelah membacanya sekilas, dia mendesah berkata, manajer agensi Gyuki sudah menyatakan sesudah tur konser kali ini selesai, Gyuki resmi mengundurkan diri dari dunia hiburan. Kelihatannya hal ini tidak bisa terelakkan lagi. Sementara itu di balik panggung ruang tunggu Gyuki, Chen Duoduo menangis terseduh-seduh sambil membantu Gyuki melepas gaun pengantinnya. Dengan miris berkata, Gyuki, aku sungguh tak paham. Padahal kamu sudah memutuskan untuk mengenakan gaun pengantin di konser ini. Lantas kenapa kamu tidak menyebut namanya Chen? Nada bicaranya semakin tinggi dan terdengar marah. Seharusnya kamu memaksanya untuk menikahimu di depan puluhan ribu fansmu. Panggil namanya keras-keras, lalu tanya dia kapan tepati janjinya. Gyuki menatap pantulan dirinya pada cermin, mencopot anting-antingnya yang mengkilau dengan hati-hati. Dirinya tersenyum sambil berkata, kamu ini pasti kebanyakan nonton drama cinta. Perasaan dan pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Mengapa aku harus memanfaatkan pengaruhku untuk memaksanya menikahiku? Di dunia hiburan juga ada orang yang melakukan hal itu. Tapi bukankah pada akhirnya semuanya cerai? Gyuki lalu menambahkan, setelah puluhan tahun berlalu, hari ini akhirnya aku dapat merayakan ulang tahun Kak Yi-chan bersamanya. Aku tak ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya menikahiku. Aku hanya berharap bisa memberitahukan perasaanku yang sebenarnya padanya. Lagi pula aku juga sudah berjanji padanya untuk menunggu sampai 3 tahun ke depan. Jika jadi aku memanggil namanya di atas pentas, lalu menagih janjinya, itu namanya aku yang langgar janji. Chen Duoduo dengan lirih berkata, tapi tindakanmu hari ini sangat berisiko, bahkan sampai menyudahi karirmu di dunia hiburan, karena telah berkorban terlalu banyak untuknya. Bila tidak memaksakan sedikit, bagaimana kalau dia tidak tepat janji? Bagaimana kalau ternyata 3 tahun lagi dia tidak bisa mewujudkan janjinya kepadamu? Gyuki dengan sungguh-sungguh berkata, jika benar-benar, maka aku juga tidak akan menyalahkannya. Apa? Chen Duoduo terbelalak. Tidak menyalahkannya? Ku beritahu kamu, Gyuki, jika Yi-chan tak tepat janji padamu, aku yang akan menghajarnya duluan. Tiba saatnya aku akan membocorkan identitasnya di internet. Gyuki segera memarahinya. Jangan bicara seenaknya. Keluarga Kak Yi-chan berhubungan baik dengan keluargaku. Dulu ayahku banyak membantu keluargaku. Nyawa ayahku juga diselamatkan oleh Kak Yi-chan. Demi membalas budi, apapun keputusan Kak Yi-chan akan kuterima dengan ikhlas. Chen Duoduo langsung menggebu-gebu. Gyuki, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Keluargamu memang berhutang budi padanya. Lantas bagaimana dengan perasaanmu terhadapnya? Video yang diputar pada konser tadi menunjukkan segala pengorbananmu selama ini padanya. Apakah karena dia menolong ayahmu, pengorbananmu selama ini jadi dianggap impas? Dia tak harus bertanggung jawab atas dirimu? Gyuki mulai kehilangan kesabaran. Hayya, sudahlah, kamu cerewet sekali. Cepat bantu aku lepas gaun ini. Aku masih harus kejar pesawat. Chen Duoduo segera bertanya, kamu mau pergi malam ini? Benar, jawab Gyuki. Konser sudah selesai, jadi aku tidak punya urusan lagi di sini. Kamu tetap tinggal di sini dan bereskan sisanya dengan perusahaan yang bersangkutan. Aku pulang dulu ke Yanjing untuk mempersiapkan konser selanjutnya. Chen Duoduo membalas, kamu juga tak perlu buru-buru naik pesawat semalam ini. Istirahat dulu 1 malam. Besok baru berangkat juga masih sempat.
Nada bicara Chen Duoduo makin melengking. Kamu sudah mengungkapkan perasaanmu di hadapan semua orang. Hasilnya Yi Chen justru pulang ke rumah bersama istrinya sehabis konser. Apa kamu tak mau tinggal 1 malam dulu? Mungkin saja dia akan memberimu penjelasan. Tidak perlu. Gyukuye tersenyum dan berkata, sudah kubilang, aku hanya mau Kak Yi Chen tahu bagaimana perasaanku yang sesungguhnya padanya. Maka dari itu, aku tidak mengekspos wajahnya di video tadi. Mukanya waktu masih kecil juga tidak kuperlihatkan. Aku juga tidak menyebutkan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Apalagi mengatakan kalau dia juga hadir di tempat. Tujuannya agar dia membiarkan orang-orang berhasil menerka bahwa pangeran kuda putihku itu dia, terutama istrinya. Aku tak mau dia jadi curiga. Lagi pula aku sudah janji akan menunggunya 3 tahun. Jadi aku harus bersabar menunggu. Tidak boleh membuat masalah untuknya, apalagi memaksanya untuk membuat keputusan saat ini juga. Chen Duoduo benar-benar pasrah mendengarnya. Dia meraih tangan Gyukuye dengan kagum berkata, aku salut padamu. Sungguh, kamu memang keren. Tapi orang yang berani menanggung segala resiko jika Yi Chen tidak menikahimu seumur hidup. Selama kehidupannya yang akan datang, dia pasti akan menyesal. Sudah, jangan lebay. Dengan bantuan Chen Duoduo, Gyukuye perlahan menanggalkan gaun pengantin pada tubuhnya. Kemudian dirinya berkata, Duoduo, riasanku belum dibersihkan. Sebentar lagi aku harus kebut ke bandara. Aku tak sempat lagi merapikan gaun ini. Nanti kamu bantu aku membereskan dan bawa pulang ke Yanjing tanpa cacat sedikit pun, ya. Lain kali aku masih mau pakai gaun ini di hari pernikahanku. Chen Duoduo dengan jengkel berkata, iya, aku tahu benda ini amat berharga untukmu. Kamu tenang saja, aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Akan ku bawa pulang ke Yanjing tanpa cacat sedikit pun. Gyukuye mengangguk-angguk dengan senyum membalas, hihi, terima kasih, kamu memang sahabat terbaikku. Nanti setelah pulang akan kutraktir kamu makan enak. Chen Duoduo membuang muka darinya dan menggerutu, makan enak. Kali ini kamu sudah mengumumkan akan keluar dari dunia hiburan. Pekerjaanku sebagai manajer ini juga akan hilang. Setelah pulang, aku harus siap mental untuk dipecat dan cari kerjaan baru. Gyukuye segera menjawab, jangan, kita masih ada 10-20 konser yang harus diadakan. Setelah semuanya rampung, aku memang tak melanjutkan karirku di dunia hiburan lagi. Tapi aku masih harus mengerjakan hal lain. Tiba saatnya aku harus menemukan pekerjaan yang cocok denganku di grup Gu. Kamu tetap bekerja denganku, menjadi asisten pribadiku. Sebenarnya Chen Duoduo merasa senang, tetapi dia enggan menunjukkannya pada wajahnya. Jadi asisten memang tidak masalah untukku. Bagaimanapun juga kita ini lulusan Universitas Perekonomian yang beken. Menjadi asistenmu bukanlah hal yang sulit. Soal gaji juga bukan masalah untukku. Kakakmu ini juga tidak kekurangan uang. Sampai detik ini aku terus menempel denganmu karena hubungan kita yang baik. Meskipun bekerja denganmu tidak dapat menghasilkan uang, aku juga tetap enjoy saja. Gyukuye menarik lengan Chen Duoduo dengan manja berkata, ya ampun, Kak Duoduo, akhirnya hari ini kamu bilang bisa ngomong jujur denganku. Kelihatannya karismamu cukup kuat, ya. Sampai wanita berdarah dingin sepertimu juga bisa betah bekerja denganku. Hahaha, aku ini memang hebat. Chen Duoduo balik mengejeknya. Sudah, jangan banyak ngomong lagi. Bukannya kamu mau kejar pesawat? Cepat bersihkan riasanmu. Usai berbicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ibu Gyukuye, Lin Wankyu, tengah berdiri di luar pintu. Dengan lembut bertanya, Nanan, apa ibu boleh masuk? Setelah mendengar suara ibunya dari luar, Gyukuye buru-buru menyahutnya. Ibu, aku sedang hapus riasan dan ganti baju. Ibu datang sendirian? Lin Wankyu menjawab, iya sendiri. Gyukuye lalu berkata, Duoduo, tolong bukakan pintu untuk ibuku. Baik, jawab Chen Duoduo.
Dia lalu bergegas berjalan ke arah pintu. Pintu terbuka. Lin Wan Qiu kemudian menatap Chen Duduo dengan senyum berkata, "Duduo, beberapa waktu ini kamu sudah bekerja keras." Chen Duduo segera mengibaskan tangan. "Bibi Lin, ini sudah kewajibanku. Sama sekali bukan masalah." Usai berbicara dia memandang Lin Wan Qiu secara seksama. Dirinya tampak sedikit shock. "Bibi Lin, kelihatannya sekarang Bibi makin muda saja. Boleh bagi-bagi rahasia perawatan kulitnya tidak? Sepertinya bila aku tak kunjung mengontrol emosiku, 2 tahun lagi penampilanku bisa lebih tua dari Bibi." Lin Wan Qiu tersenyum membalas, "Aku memang punya produk perawatan yang jarang diketahui oleh orang lain. Khasiatnya sangat bagus. Aku selalu menggunakannya setiap hari. Nanti setelah kembali ke Yanjing, aku akan menyuruh orang untuk mengantar 1 paket ke tempatmu. Atau kamu juga bisa datang ke rumah kami untuk mengambilnya." Lin Wan Qiu tentu tahu dirinya tak boleh mengatakan soal pil peremajaan kepada Chen Duduo. Lagi pula bila menceritakannya pada Chen Duduo, kemungkinan Lin Wan Qiu tak akan mampu mendapatkan pil permajaan untuknya. Sebaliknya, dia justru akan membebankan Yi Chen. Maka dari itu, sebaiknya dia beralasan kalau dirinya menggunakan obat tertentu untuk merawat kulitnya. Selama ini, Chen Duoduo memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gyu Kuyi. Otomatis dirinya juga akrab dengan Lin Wan Qiu. Setelah mendengar perkataan Ibu Gyu Kuyi itu, dia spontan terkikir dan berkata, "Terima kasih, Bibi Lin." Lin Wan Qiu tertawa. Tidak perlu sungkan denganku. Seharusnya biar Bibi yang mengurus kebutuhan perawatan kulitmu. Nanti akan kuminta supir kantor kami untuk mengantarkannya kepadamu secara rutin." "Hah?" Chen Dodo agak tercengang. Dia dengan segan berkata, "Bibi Lin, tidak perlu repot-repot. Jika obatnya cocok denganku, seterusnya aku akan membelinya sendiri." Lin Wan Qiu tersenyum dengan lembut. "Sudahlah, jangan malu-malu dengan Bibi. Kamu terima saja pemberian dariku." Setelah mendengarnya, Chen Dodo terpaksa mengangguk setuju. "Terima kasih Bibi Lin, akan kupergunakan sebaik mungkin." Lin Wan Qiu mengangguk-angguk kemudian berkata pada Gyu Qi, "Nanan, aku dan ayahmu mau siap-siap berangkat ke bandara. Ayahmu merasa hari ini kamu pasti akan kelelahan. Jadi dia memintamu untuk beristirahat penuh di hotel malam ini. Tidak perlu mengantar kami lagi." "Tidak, Ibu." Gyu Qi segera menyambung setelah selesai membersihkan riasanku. "Aku ingin ikut kalian pulang. Saat ini aku tidak merasa lelah sedikit pun. Tidak istirahat juga tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada artinya aku menginap 1 malam di sini. Lebih baik aku ikut kalian pulang. Aku juga bisa tidur nyenyak di kamarku sendiri." Lin Wan Qiu mengelus pipi Gyu Qi, bertanya dengan lembut, "Hari ini kamu sudah menyatakan cintamu kepada Yi Chen di atas panggung. Apa kamu tidak ingin melihat bagaimana reaksinya padamu? Kalau tinggal 1 malam di sini, mungkin saja besok dia akan kemari menjumpaimu." Tidak perlu." Gyu Qi dengan senyum membalas, "Aku melakukan semua ini tanpa mendapatkan persetujuan Kak Yi Chen terlebih dahulu. Aku justru takut Kak Yi Chen juga kaget karena perbuatanku itu. Sebaiknya aku pulang dulu ke Yanjing. Lain kali baru bertemu dengannya lagi." Lin Wan Qiu bergeleng dengan pasrah. "Dasar kamu ini, setelah melakukan hal yang menghebohkan dunia, sekarang baru kebingungan bagaimana menghadapi Yi Chen." Gyu Qi menjawab dengan nada yang manja, "Ah, Ibu, kamu juga tahu sebenarnya aku itu penakut. Demi hari ini aku sampai gemetaran dari beberapa hari sebelumnya. Sampai detik ini punggungku saja masih keringatan. Sekarang orang yang paling takut kujumpai adalah Kak Yi Chen. Biarlah aku bersantai di rumah sebentar." Anak ini benar-benar. Lin Wan Qiu dengan pasrah berkata, "Baiklah, kamu cepat siap-siap. Bersihin riasan ini dengan ganti pakaian yang lebih nyaman. Aku beritahu ayahmu dulu agar menunggu sebentar." "Terima kasih, Ibu," ucap Gyu Qi dengan riang. Dia lalu mengecup
pipi Lin Wan Qiu. Sebelum menit kemudian, Yukuyi yang mengenakan pakaian kasual dan berangkat bersama orang tuanya menuju bandara. Sepanjang jalan, Yukuyi terus bercengkerama dengan ibunya Lin Wan Qiu. Sebagai sesama wanita, Lin Wan Qiu ingin sekali menanyakan banyak hal padanya. Akan tetapi hal pertama yang ditanyakan yaitu, "Nanan, kapan kamu memesan gaun pengantin yang tadi? Kamu diam-diam memesannya di belakang kami ya." Yukuyi terkikik. "Ibu, apa kamu tahu Vera Wang?" "Tahu." Lin Wan Qiu mengangguk. "Bukankah dia desainer keturunan Tiongkok yang mempunyai merek bernama Wang Weiwei? Selama ini reputasinya sangat bagus di negara barat sana. Putri-putri Presiden Amerika juga menggunakan gaun pengantin rancangannya. Kamu memesan gaun itu darinya?" Yukuyi tersenyum berkata, "Beberapa tahun yang lalu Wang Weiwei sudah menyatakan kalau dirinya akan berhenti menjadi desainer. Dia tidak akan menerima pesanan gaun pengantin orang lain lagi. Namun beberapa bulan lalu aku berhasil mengundangnya dari Amerika. Setelah mengukur ukuran tubuhku, dia kembali ke Amerika dan langsung membuatkan gaun itu untukku." Lin Wan Qiu tampak takjub. "Kamu hebat sekali. Padahal Wang Weiwei sudah pensiun, tapi dia bersedia membuatkan gaun untukmu." Yukuyi berkata dengan ekspresi yang cukup serius, "Ibu, sebenarnya mulanya dia juga menolak tawaranku, meskipun kenyataannya tidak melebihi keluarga tingkat meskipun kekayaannya tidak melebihi keluarga tingkat atas lainnya, tapi dia selalu bergaul dengan tokoh-tokoh yang punya kekuasaan besar, baik di luar maupun dalam negeri. Ada banyak keluarga konglomerat yang mengantri untuk menggunakan jasanya. Namun beberapa tahun ini dia selalu menolak tawaran dari keluarga Su maupun keluarga Ye." Usai mengatakannya, Yukuyi termenung sejenak dan melanjutkannya. "Kali ini dia rela jauh-jauh datang ke Tiongkok untuk membantu mengukur badan dan merancang gaun pengantin. Itu karena dia tahu aku adalah calon menantu Bibi An." Lin Wan Qiu kaget mendengarnya. "Maksudmu Wan Weiwei bersedia menemuimu karena Ibu Yi Chen?" "Benar," balas Yukuyi. "Awalnya aku hanya membayar sejumlah uang jaminan ke kantor desainernya, memintanya desainer untuk bertanggung jawab di kantornya untuk merancang gaun pengantin kualitas tinggi untukku. Pada akhirnya ternyata dia yang datang menemuiku secara langsung. Waktu itu aku juga sangat terkejut. Aku tidak bisa berpikir kenapa dia bisa datang ke sini. Setelah bertanya padanya, aku baru tahu rupanya dia adalah teman lama Bibi An dan ibunya Bibi An. Ditambah lagi waktu Kak Yi Chen masih kecil dan berkunjung ke Amerika bersama Bibi An, Wang Weiwei juga pernah melihat Kak Yi Chen. Dia juga tahu hubungan keluarga kita dengan keluarga Bibi An." Lin Wan Qiu dengan senang berkata, "Seharusnya Wang Weiwei juga sudah berumur, kira-kira sudah 70 tahun kan? Caraan usia mereka kurang lebih 20 tahun. Tak kusangka dia ternyata berteman dengan Kak Cheng Qi." Yuki menambahkan, "Mungkin mereka mengenal satu sama lain lewat ibunya Bibi An. Tapi dari ceritanya Wang Wenwei, sepertinya dulu Bibi An telah membantunya dalam banyak hal. Dari omongannya, dia terlihat sangat bersyukur kepadanya." Lin Wan Qiu menganggukkan kepala. "Bibi An kamu memang menolong banyak orang. Hampir separuh dari bisnis di Silicon Valley pernah menerima investasi darinya." Yuki akhirnya paham akan segalanya. Dia lalu lanjut berkata, "Pantas Wang Weiwei rela menempuh perjalanan yang jauh kemari untuk membantuku mengukur gaunku. Kemudian dia juga yang merancang gaun pengantinku selama berbulan-bulan. Beberapa waktu yang lalu setelah gaunnya selesai, dia juga yang kemari dan membantuku mengetesnya. Dia bahkan langsung membantuku menempah ulang gaunnya. Setelah susah payah mengerjakannya, dia juga tak mau menerima bayaran sedikit pun. Katanya aku ini menantu Bibi An sudah lama, seperti menantunya sendiri. Sejak tadi Gu Yanjong hanya menyimak penjelasan putrinya dari samping. Kini dia mendadak bertanya kepada Yuki dengan raut muka yang serius, "Nanan, kamu tidak mengatakan persoalan Yi Chen padanya kan?" "Tidak," jawab Yuki. "Dia hanya menceritakan hubungannya dengan keluarga Bibi An, tapi dia tidak bertanya soal Kak Yi Chen."
Gu Yanjong seolah teringat akan sesuatu. Dia memukul pahanya dengan tangannya. Spontan berkata, astaga, gawat, kita lupa satu hal yang penting. Yuki langsung gugup mendengarnya. Dia segera bertanya, ayah, apa hal penting macam apa? Gu Yanjong berkata dengan belak-belakan, penampilanmu di panggung konser hari ini begitu menghebohkan dunia. Jika keluarga An melihatnya, mereka akan tahu kalau Yi Chen masih hidup. Mereka juga akan tahu kalau kita telah menemukannya. Yuki tercengang mendengarnya. Dirinya semakin merasa gugup dan berkata dengan panik, ayah, aku sudah membuat masalah untuk Kak Yi Chen. Lin Wan Qiu angkat bicara, menurutku meskipun keluarga An tahu Yi Chen masih hidup, itu juga bukan hal yang buruk. Kakek dan nenek Yi Chen masih hidup. Mereka juga yang memegang kekuasaan di keluarganya. Andai tahu Yi Chen masih hidup, mereka pasti senang. Tidak mungkin makin mempersulit Yi Chen. Kemungkinan besar setelah bertemu dengannya, mereka akan memberikan keuntungan serta kesempatan yang lebih besar kepada Yi Chen. Sebaliknya, andai pun keluarga An tidak peduli kepada Yi Chen, mereka tetap punya hubungan darah. Paling-paling mereka tidak akan sembarangan mengusiknya. Jadi mereka tak mungkin mencari gara-gara dengan Yi Chen. Gu Yanjong berpikir untuk beberapa saat. Dia lalu menghela napas panjang, mengangguk berkata, masuk akal juga. Musuh Yi Chen adalah keluarga Su, tapi sekarang keluarga Su jelas bukan tandingannya lagi. Lin Wan Qiu balik bertanya, menurutmu jika pembunuh orang tua Yi Chen waktu itu tahu dia masih hidup, apakah mereka akan berbuat sesuatu padanya? Gu Yanjong bergeleng. Sepertinya itu mustahil. Bila mereka menginginkan nyawa Yi Chen, seharusnya mereka juga menghabisinya bersama kedua orang tuanya di Jinling. Bahkan kakek Yi Chen, bahkan Kak Yi Changying juga tak sanggup menyelamatkan diri dari pembunuhan itu. Seandainya mereka tak membunuh Yi Chen, anak itu juga tak akan selamat. Lin Wan Qiu perlahan mengangguk, sedangkan Gu Qiyi yang di samping sudah bolak-balik mendesah. Dia mengusap dadanya dengan cemas berkata, aku khawatir Kak Yi Chen. Kenapa? Bagaimanapun juga ini salahku karena tidak berunding dulu dengannya. Yu Yanjong tersenyum dan membalas, sebenarnya ini juga ada baiknya. Yang tahu pernikahan kontrak kalian hanyalah keluarga Yi, keluarga An dan sejumlah klan besar di Yanjing. Walaupun kamu tidak mengatakan semua hal itu di konser, keluarga Yi sudah tahu tentang hal ini. Apalagi Su Jiyu dan Du Haiking dari keluarga Su. Sisanya paling hanya 2-3 klan besar lainnya. Meski sekarang mereka sudah mengetahuinya juga tak berefek apa-apa. Betul, ujar Lin Wan Qiu. Meski mereka tahu Yi Chen masih hidup dan siapa dirinya sebenarnya, itu juga bukan masalah. Baguslah kalau begitu. Yuki menghela nafas lega. Tadi ayah sampai bilang masalah ini akan menjadi gawat. Kukira itu semua karena ulahku. Lin Wan Qiu mengelus tangan Yuki dengan senyum berkata, jangan berpikir negatif. Ini semua belum tentu hal buruk. Karena hubungan Wang Weiwei dengan Bibi An, kamu serta neneknya Yi Chen sangat baik. Waktu mengadakan tur konsermu ke Amerika, kamu boleh mengunjungi Wang Weiwei sebentar. Jika dia tahu peristiwa pada konsermu hari ini, dia pasti tahu kita sudah menemukan Yi Chen. Mungkin dia akan menceritakannya kepada nenek dan Yi Chen. Tiba saatnya ketika kamu berkunjung ke tempat Wang Weiwei, bisa saja kamu berjumpa dengan orang keluarga An. Keluarga An, Gu Qiyi buru-buru bertanya, bagaimana kalau Kak Yi Chen marah kepadaku setelah mengetahuinya? Lin Wan Qiu menjelaskannya dengan wajah yang serius. Maka dari itu kamu harus pandai lihat situasi. Kamu hanya boleh mengunjungi Wang Weiwei. Mengenai keluarga An akan menemuimu atau tidak, itu tergantung pada Wang Weiwei. Belum tentu dia akan menceritakan semuanya pada mereka. Andaikan itu benar-benar terjadi, maka keluarga An sendiri yang akan mencarimu, bukan kamu. Gu Qiyi bertanya dengan bingung, tapi untuk apa aku menemui mereka?
tentu saja untuk mempererat hubungan keluargaan dengan Yi Chen. Jika dengan meraih bantuan dari keluargaan, kelak masa depan Yi Chen akan semakin terjamin. Usaha bisnisnya juga bisa berkembang berkali-kali lipat. Bila Yi Chen bersikukuh tidak mau mendekatkan diri dengan keluargaan, kamu bisa jadi benang penghubung mereka. Ini semua akan menguntungkan bagi Yi Chen. Gu Yanjong yang mendengarkan dari samping juga amat setuju. Nanan, benar apa kata ibumu? Yi Chen dan keluargaan itu punya ikatan darah, tapi sampai sekarang mereka tak pernah berhubungan satu sama lain. Ditambah lagi ibu Yi Chen sudah tiada, sekarang hubungan keluargaan Yi Chen semakin menjauh. Jika hendak membuat Yi Chen kembali dekat dengan keluarga ibunya, kita butuh seseorang untuk menjadi penghubung mereka. Sedangkan kamu adalah orang yang paling tepat untuk itu. Lagi pula kali ini Wang Weiwei membutuhkanmu dengan membuatkanmu gaun pengantin karena keluargaan. Ini merupakan kesempatan yang langka. Waktu ke Amerika nanti, kamu sekalian berkunjung ke tempat Wang Weiwei. Selanjutnya semua akan berjalan dengan sendirinya. Yu Kuying mengangguk dengan bersemangat. Baik, ayah, aku mengerti. Di sisi lain, Yi Chen dan istrinya Securan sudah tiba di rumah. Karena masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Yu Kuying telah mundur dari dunia musik, Securan terus mengotak-ngatik ponselnya, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan penekanan petisi agar Yu Kuying menarik ulang keputusannya. Securan sibuk bermain HP-nya, sedangkan Yi Chen telah berjalan ke ruang tamu dan melepon Gu Yanjong. Dia tahu malam ini Gu Yanjong akan meninggalkan Jinling dan langsung berangkat ke Yanjing karena dirinya tengah bersama istrinya di stadion konser tadi. Ditambah dengan padatnya penonton di sekelilingnya, dia sama sekali tak bisa berbicara dengan Gu Yanjong. Akhirnya dia memutuskan untuk menghubunginya dan mengantar kepergian dengan Lin Wan Qiu melalui telepon. Setelah tersambung, suara tawa Gu Yanjong terngiang. Yi Chen, kamu sudah sampai rumah? Yi Chen segera menjawab, iya, Paman Gu, aku sudah di rumah. Bagaimana dengan Paman dan Bibi Lin, sudah berangkat ke bandara? Benar, Gu Yanjong dengan senang menjawab, kami sudah di jalan. Kebetulan malam ini Nanan juga mau ikut kami pulang. Jadi kami bertiga sama-sama berangkat. Hah? Yi Chen terdengar kaget. Hah? Yi Chen terdengar kaget. Nanan juga ikut pulang. Dia baru selesai konser. Pasti lelah sekali. Kenapa kenapa tidak istirahat satu malam dulu di sini? Aku dan bibimu juga sudah menasihatinya dengan kalimat yang sama, tapi anak ini ngotot ingin berangkat bersama kami. Katanya di sini sudah tidak ada urusan lagi, jadi ingin cepat pulang dan istirahat di rumah. Perasaan Yi Chen agak tak karuan. Dia dengan datar berkata, baiklah, tolong sampaikan pada Nanan. Nanti setelah sampai di Yanjing, kirimkan pesan kepadaku. Oke, jawab Gu Yanjong. Yi Chen, sudah malam, kamu juga cepat istirahat. Yi Chen merasa bersalah dengan segan berkata, Paman Gu, sungguh maaf. Padahal hari ini Paman dan Bibi Lin sudah jauh-jauh kemari, tapi aku tidak dapat melayani kalian dengan baik. Aku juga tidak bisa mengantar kalian ke bandara. Gu Yanjong tertawa lepas. Hahaha, Yi Chen, tidak masalah. Kita ini satu keluarga, tidak perlu sesungkan itu. Lagi pula, kira-kira sebulan lagi kamu juga akan pulang ke Yanjing untuk menghadiri ritual peringatan leluhurmu. Nanti kamu tinggal saja di rumah Paman. Kita bisa minum-minum seperti biasa. Baik, jawab Yi Chen tanpa ragu. Dia memang sudah berjanji dengan kakeknya untuk pulang menghadiri ritual
peringatan leluhur keluarga mereka. Jadi dia pasti harus menepatinya. Namun Yi Chen tidak begitu dekat dengan anggota keluarga Yi lainnya. Oleh sebab itu dari awal dia sama sekali tidak berniat untuk menginap di kediaman Yi. Andai pun harus bertatap muka dengan bibinya Yi Changmin, tak hanya dirinya yang tak betah, bibinya juga pasti amat jengkel. Lain halnya bila Yi Chen tinggal di kediaman Gu, dia pasti lebih leluasa. Usai mendengar jawaban Yi Chen, Gu Yanjong dengan gembira membalas, "Baiklah kalau begitu, nanti sebelum kamu datang ke Yanjing, berkabari paman dulu ya." Kepergian Gu Yi membuat Yi Chen merasa sedikit kesepian. Suasana perkarangan saat ini sunyi dan cuacanya masih sedikit dingin. Yi Chen menatap langit yang diterangi cahaya bulan, dan hal ini membuat Yi Chen semakin menghela napas. Dia tidak pernah menyangka konser Gyukuyi akan berakhir seperti ini. Yi Chen mengingat foto-foto lama yang ada di konser dan merasa lebih tersentuh juga malu. Meskipun hidupnya selama beberapa tahun ini sedikit pahit, kehidupannya di panti asuhan sebenarnya bisa dibilang tidak kekurangan berkat perlindungan rahasia Tang Sihai. Namun untuk setiap jenis kondisi material masih sedikit lebih sulit. Hanya saja sebelum ini tidak pernah terpikir olehnya saat dirinya menderita bertahun-tahun. Seluruh keluarga Gu Yi berusaha keras menemukan keberadaannya. Perasaan semacam ini saja sudah membuatnya sangat tersentuh dan dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Apalagi Gu Yi masih tetap setia pada janji pernikahan antara mereka berdua dan terus menunggu cintanya dibalas oleh Yi Chen selama hampir 20 tahun. Oleh karena itu, bagaimana membalas budi tiga anggota keluarga Gu menjadi simpul di hati Yi Chen yang tidak bisa dibuka. Alasan mengapa dia tidak bisa membuka simpul tersebut adalah karena dia sama sekali tidak bisa memikirkan solusi yang tepat. Lagi pula dirinya sudah memiliki securan yang sudah menikah dengannya selama 4 tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Tepat saat Yi Chen menghela napas dalam hati, securan yang memakai jaket musim dingin berjalan keluar dari villa sambil membawa jaket Yi Chen di tangannya. Securan berjalan ke samping. Yi Chen dengan lembut meletakkan jaket di pundaknya dan berkata, "Suamiku, mengapa kamu berada di luar dan berdiri mematung di sini? Cuaca malam ini cukup dingin." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Di dalam rumah agak mengap, jadi aku ingin keluar dan mencari udara segar." Securan mengangguk dan berkata, "Bagaimana kalau pemanas lantai di rumah kita matikan? Sekarang juga sudah pertengahan Maret, sudah tidak perlu menyalakan pemanas." Yi Chen berkata, "Lebih baik dinyalakan saja. Musim begini paling mudah untuk masuk angin. Jauh lebih baik jika pemanas dinyalakan di rumah." Securan juga tak bersikeras lagi. Dia memandang Yi Chen dan bertanya dengan prihatin, "Suamiku, mengapa aku merasa ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu ada masalah?" "Tidak ada," Yi Chen berkata dalam hati. "Sebelum hari sembahyang kubur ada yang memintaku untuk melihat Feng Shui. Jadi aku akan ke Yanjing. Ada sebuah keluarga besar yang memintaku ke sana untuk melihat Feng Shui kuburan leluhur. Tetapi sepertinya sedikit rumit. Jadi aku sedang berpikir bagaimana menangani hal ini." Alasan mengapa Yi Chen mengatakan ini adalah karena di satu sisi dia tidak ingin securan berpikir berlebihan dan di sisi lain ingin memberitahunya terlebih dahulu mengenai penjelasannya ke Yanjing sebelum hari sembahyang kubur. Setelah mengatakan ini, Yi Chen tidak merasa senang karena menggunakan satu alasan untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sebaliknya, dia merasa sedikit sedih sejak Tang Sihai muncul kembali. Sejak dirinya memperoleh kitab 9 misteri, semakin banyak kebohongan antara dirinya dan securan. Meskipun kebanyakan kebohongan ini bertujuan baik, sifat dasar kebohongan sama sekali tidak dapat disembunyikan. Securan tidak memiliki keraguan sedikit pun di dalam hatinya saat mendengar Yi Chen akan pergi ke Yanjing untuk membantu orang lain melihat Feng Shui, dan hanya bertanya padanya, "Suamiku, kenapa kamu menerima pekerjaan melihat Feng Shui lagi?"
Iya, Yu Chen berkata dengan santai. Uang yang diberikan cukup banyak, jadi aku juga tidak ada alasan untuk menolak. Setelah mengatakan itu, Yu Chen takut securan akan mengulangi lagu lamanya dengan segera menambahkan, dan istriku juga pasti tahu kalau orang-orang kaya ini memiliki lingkaran mereka sendiri. Jika menyinggung orang-orang di lingkaran ini, mungkin akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh lingkaran ini, bahkan mungkin menjadi sasaran orang-orang di lingkaran ini. Jadi aku sekarang juga dalam posisi serba salah dan tidak mungkin menghentikan semua bisnis di bidang ini. Securan benar-benar ingin mengulangi lagu lama. Menurut pemikirannya, selama perusahaannya dapat mengalami peningkatan secara bertahap, Wichan dapat secara bertahap mengurangi bisnis Feng Shui dan dapat mencoba untuk tidak menyentuh bidang ini lagi. Namun sekarang dia mendengar Yichen mengatakan ini, dia menyingkirkan pemikirannya dan berkata tanpa daya, "Suamiku, kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri." Yichen tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir istriku, aku pasti akan menjaga diriku." Securan tersenyum senang. "Sudah larut malam, ayo kita kembali ke kamar dan tidur." "Baik." Di tengah malam, saat Yichen dan Securan tidur saling berpelukan, seorang wanita berjalan mengendap-endap keluar dari halaman besar villa keluarga Song. Sudah jam 1:30 pagi, tapi itu Nanako tidak tidur, malah pergi sendirian ke halaman. Dia mencari tempat yang kering, duduk bersila di halaman dan memandang langit berbintang. Konser Gyukuyi sangat mengejutkan dan terlalu banyak detail di dalamnya, sehingga dia belum pulih sepenuhnya. Di konser itu, dia melihat kegilaan dan keberanian idolanya, Gyukuyi, untuk pertama kalinya. Setelah itu dia menjadi semakin memuji Gyukuyi. Setelah konser itu, Nanako merenungkan masalah ini berulang kali dan memiliki firasat sepertinya orang yang diberi pernyataan cinta oleh Gyukuyi adalah Yichen yang sudah lama dicintai, namun masih tak terpikir olehnya petunjuk yang jelas untuk mendukung firasatnya ini. Itu Nanako mengetahui beberapa latar belakang Yichen, tetapi dia juga tidak begitu memahami informasi spesifiknya secara detail. Dia hanya tahu Yichen adalah anak yatim piatu sejak kecil, kemudian menjadi menantu keluarga Xiao di Jinling. Kemudian Yichen terlihat biasa, tetapi sedikit tragis dan membuat orang merasa simpati. Namun dia masih tidak mengerti bagaimana Yichen bisa berkembang dari menantu yang menikah masuk ke keluarga istri menjadi naga asli di bumi, Master Yi. Bagaimana Yichen bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat, bahkan bisa memiliki pil permajaan yang disebut obat ajaib yang menantang langit. Yang satu sisi adalah menantu keluarga Xiao, sisi lainnya adalah naga asli bumi. Kedua sosok ini adalah ada di manapun dan sudah membuat itu Nanako lelah sesaat. Benar-benar tak terpikirkan hubungan antara mereka. Saat itu Nanako sedang kebingungan. Song Wanting berjalan ke halaman dan perlahan-lahan mendekati itu Nanako, lalu bertanya sambil tersenyum, "Nanako, kenapa kamu masih belum tidur?" Itu Nanako balas menatapnya dan menjawab sembari tersenyum, "Aku tidak bisa tidur." "Kak Wanting sendiri kenapa belum tidur?" Song Wanting mengangkat bahu dan membalasnya sambil tersenyum, "Aku juga tidak bisa tidur." Itu Nanako tersenyum penuh pengertian dan menghela nafas berkata, "Kak Wanting, tiap bis tidak Kak Wanting tidak bisa tidur pasti karena Yichen Kun." Song Wanting sedikit terkejut, kemudian menghela nafas dan tersenyum. "Aduh, sepertinya kita memiliki penyebab insomnia yang sama." Itu Nanako mengangguk dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, "Aku sedang berpikir, apakah pangeran menawan yang diberi pernyataan cinta
oleh Gikuyi di konser malam ini adalah Yi Chen Kun. Song Wanting membelalakan mata dan berkata tanpa berpikir lagi, pikiranku sama denganmu. Meskipun tidak ada bukti, aku juga tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Aku selalu mencurigai hal ini. Itu dan aku tidak menyangka Song Wanting akan berpikiran sama dengannya dan buru-buru berkata, Kak Wanting, kamu selama ini tinggal di Jinling dan juga mengenal Yi Chen Kun lebih awal dariku. Bisakah kamu menceritakan padaku bagaimana masa lalu Yi Chen Kun? Song Wanting berkata dengan serius. Mendengar pernyataan itu aku sebenarnya hanya tahu sedikit tentang masa lalu Yi Chen. Master Yi, aku pertama kali melihatnya di toko barang antik keluarga kami tahun lalu. Saat itu Master Yi masih belum terkenal di Jinling dan hanya seorang menantu dari sebuah keluarga yang statusnya rendah. Song Wanting lalu mengubah kata-katanya yang membicarakan hal ini dan berkata, namun Master Yi sudah menguasai teknik restorasi barang antik yang telah lama hilang di usia muda. Hal ini benar-benar mengejutkanku. Saat itu aku merasa pria ini pasti memiliki masa lalu yang tidak diketahui orang. Itu dan aku mengangguk. Yi Chen Kun memang memiliki banyak hal yang membuat orang terkejut, tapi yang paling ingin ku ketahui adalah masa kecil Yi Chen Kun. Misalnya dari mana dia berasal, bagaimana dia bisa menjadi yatim piatu, apakah ditinggalkan oleh orang tuanya setelah lahir, sejak lahir sudah tidak memiliki orang tua, atau kehilangan orang tuanya pada saat tertentu barulah dia menjadi yatim piatu. Song Wanting mengerutkan kening dan berpikir lama lalu menggelengkan kepalanya berkata, ini sejujurnya aku benar-benar tidak tahu. Itu dan aku melanjutkan analisanya. Kak Wanting, coba lihat, Gikuyi bilang teman masa kecilnya itu menghilang saat di usia 5-6 tahun berdasarkan usia Gikuyi dan Yi Chen Kun. Yi Chen Kun saat itu seharusnya berusia 7-8 tahun. Setelah itu Gikuyi juga orang Yanjing. Jadi ada cara mudah untuk membuktikan hal ini dengan nalar, yaitu jika Yi Chen Kun lahir dan tumbuh besar di Jinling, berarti masa kecilnya tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan Gikuyi, dan tentu saja bukan pangeran impian Gikuyi. Ini membuktikan firasat kita berdua salah. Namun dengan logika yang sama, jika Yi Chen Kun tidak terlahir dan besar di Jinling, peluang masalah ini juga akan semakin meningkat. Jika Yi Chen Kun benar-benar pangeran impian Gikuyi, itu membuktikan Yi Chen Kun saat kecil adalah seorang Yanjing, dan saat dia datang ke Jinling seharusnya pada saat usia 7-8 tahun. Song Wanting mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu jika Master Yi masuk panti asuhan pada usia 7-8 tahun, berarti garis waktunya cocok. Iya, itu dan aku buru-buru berkata, Kak Wanting, kamu di Jinling ada koneksi. Bisakah kamu meminta seseorang untuk menyelidiki data dari Institut Kesejahteraan Jinling? Song Wanting berpikir sejenak lalu berkata, memeriksa data seharusnya bukan masalah besar, tapi jika Master Yi tahu kita telah menyelidiki dia, apakah Master Yi akan salah paham terhadap kita? Bagaimanapun Tuan Yi juga memiliki koneksi yang sangat baik di Jinling. Aku takut saat kita baru menemukan orang untuk memeriksa, Master Yi sudah tahu terlebih dahulu. Memang benar. Itu nanaku berpikir sejenak lalu buru-buru berkata, oh ya, Kak Wanting, bukankah kamu sudah sepakat akan bekerja sama dengan istri Yi Chen Kun dalam beberapa proyek? Iya, Song Wanting mengangguk. Kenapa? Itu dan aku buru-buru berkata, kalau begitu kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk bertanya pada umur berapa Yi Chen Kun masuk panti asuhan saat bertemu dengannya. Selama kamu bertanya dengan cerdik, dia seharusnya tidak akan merasa curiga. Dengan begitu kecurigaan kita juga akan mendapatkan pencerahan. Song Wanting langsung menyetujui dan berkata, kalau begitu aku akan mengajak Nyonya Yi untuk ke perusahaan dan mengobrol dengannya. Kemudian Song Wanting menatap itu nanaku dengan tatapan kosong dan bertanya lagi, namun nanaku, menurutmu apa artinya kita melakukan ini semua? Itu nanaku berkata dengan serius, Kak Wanting, arti masalah ini bagiku adalah karena aku mencintai Yi
Ji Chen Kun tanpa syarat. Tapi kalau tidak bisa menahan diri untuk mengetahui masa lalu Ji Chen Kun, aku tahu pemikiranku ini terlalu egois, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Song Wanting menghela napas pelan dan bergumam, siapa yang tidak seperti itu? Aku juga ingin tahu orang seperti apa Master Yi yang sudah berulang kali menyelamatkanku dari bahaya dan sudah membuat pikiranku kacau. Setelah itu nada suara Song Wanting menjadi lebih tegas dan berkata, besok aku akan berusaha sebaik mungkin mencari petunjuk. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.